Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua dan semoga kita selalu diberikan kesehatan di tengah pandemi ini. Baik, kami dari kelompok 5 dengan saya Nur Wahyu Catur Caksono dengan NIM S4320020006 dan juga saudari Hanum Nihla Nabila dengan NIM S4320020003 akan mempresentasikan pada materi kali ini di bukunya Pak Suarjono bab 10 yaitu tentang laba atau income. Pertama-tama kita akan masuk ke tujuan pembelajaran, yaitu untuk mengidentifikasi laba secara struktural dan semantik. Yang kedua yaitu menyebutkan tujuan pelaporan laba, kemudian mengidentifikasi kelemahan laba akuntansi konvensional, membedakan laba akuntansi dan laba ekonomik, kemudian menyebut dan menjelaskan berbagai interpretasi laba dalam tatanan semantik, sintaktik, dan pragmatik, Kemudian ada menyebutkan dan menjelaskan jenis kapital serta pengukurannya, kemudian menjelaskan makna laba atas dasar konsep mempertahankan kapital, kemudian menjelaskan teori entitas dan implikasinya terhadap pengertian laba. Pertama-tama kita akan membahas tentang masalah istilah laba atau income. Masalah income dalam konteks perpajakan dapat berbeda atau bahkan berbeda dengan makna income dalam akuntansi atau pelaporan keuangan. Dalam perpajakan, income dimaknai sebagai jumlah kotor sehingga diterjemahkan sebagai penghasilan sebagaimana digunakan dalam standar akuntansi keuangan atau SAK. Dalam buku teks akuntansi seperti teori akuntansi, istilah income pada umumnya dimaknai sebagai jumlah bersih sehingga istilah laba lebih menggambarkan apa yang dimaksud dengan income dalam buku-buku tersebut. Laba dalam teori akuntansi biasanya lebih menunjuk pada konsep yang oleh FASB disebut dengan laba komprehensif. Laba komprehensif itu sendiri dimaknai sebagai kenaikan aset bersih selain yang berasal dari transaksi dengan pemilik. Nah, pada materi di buku ini, itu lebih menggunakan istilah laba untuk income yang digunakan dalam konteks akuntansi. Masalah pelik yang berkaitan dengan laba adalah menunjukkan konsep laba secara tepat untuk pelaporan keuangan sehingga angka laba merupakan angka yang bermakna atau meaningful, baik secara institutif maupun ekonomik bagi berbagai pemakai statement keuangan. Pemaknaan atau pendefinisian laba mempunyai implikasi terhadap pengukuran dan penyajian laba. Karena akuntansi secara umum menganut konsep cost historis, aset akrual, dan konsep penandingan membandingkan ya. Laba akuntansi yang sering dianut dimaknai sebagai selisih antara pendapatan dan biaya. Kemudian kita akan membahas tentang tujuan dari pelaporan laba. Setelah disinggung tadi bahwa pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah laba yang merupakan selisih pengukuran pendapatan dan biaya secara akrual. Apapun pengertian dan cara pengukurannya, laba akuntansi dengan berbagai implementasinya diharapkan dapat digunakan antara lain sebagai berikut. Bisa dilihat di slide. Itu yang pertama adalah mengukur efisiensi, kemudian mengukur kinerja entitas dan manajemen, kemudian dasar penentuan pajak, sarana alokasi sumber ekonomi, penentuan tarif jasa publik, kemudian optimalisasi kontrak utang piutang, basis kompensasi, motivator, dan juga sebagai dasar pembagian dari dividen. Teori akuntansi tentang laba akan melibatkan pengukuran dan penyajian laba yang dapat memenuhi berbagai tujuan seperti yang ada di slide ini. Untuk melayani berbagai kebutuhan di poin-poin ini, ada dua pendekatan yang harus dipertimbangkan dalam akuntansi laba, yaitu yang pertama adalah satu laba untuk berbagai tujuan, single income for different purpose, dan beda tujuan beda laba atau different income for different purpose. Pendekatan pertama, ya ini ya teori pendekatannya. Pendekatan pertama berusaha untuk memformulasi konsep laba tunggal dan menyajikan untuk memenuhi berbagai tujuan secara umum.
Inilah pendekatan yang ingin dicapai dalam merekayasa pelaporan keuangan umum. Walaupun teori tentang konsep laba lebih berkaitan dengan pendekatan ini, akuntansi juga berusaha untuk menyediakan informasi agar tujuan khusus dapat dipenuhi dengan menyediakan informasi yang memungkinkan pemakai untuk menentukan konsep laba sesuai dengan kebutuhan spesifikasinya. Pendekatan kedua menggunakan berbagai konsep laba yang menyajikannya secara jelas berbagai konsep laba tersebut secara khusus. Kebutuhan khusus ini dapat dilayani dengan menyajikan statement keuangan umum dengan berbagai laporan pelengkap. Selanjutnya kita masuk pada laba akuntansi konvensional. Hendrickson dan Van Breda tahun 92 mengungkapkan bahwa laba akuntansi yang sekarang berjalan, yaitu secara konvensional, lebih problematik secara teoritis. Laba akuntansi mempunyai beberapa kelemahan sebagai berikut. Itu bisa dilihat di slide, yaitu tidak bermakna semantik, kemudian berfokus pada pemegang saham. PABU atau prinsip akuntansi berterima umum memberi peluang perbedaan antar entitas, kemudian berbasis cost historis, dan yang terakhir adalah hanya sebagian masukan informasi bagi investor. Atas dasar tujuan dan kelemahan laba akuntansi tersebut, pada pembahasan kali ini akan membahas dua aspek pokok teori laba, yaitu yang pertama, interpretasi laba dan implementasinya dalam tiap tataran teori. Kemudian yang kedua adalah lingkup laba atas dasar kegiatan operasi dan teori entitas. Selanjutnya adalah konsep laba dalam tataran semantik. Konsep dalam tataran semantik berkaitan dengan masalah makna apa yang harus diletakkan oleh perekayasa pelaporan pada simbol atau elemen laba sehingga laba bermanfaat, useful, atau bermakna, meaningful, sebagai informasi. Pada tataran ini, teori berusaha untuk menjawab pertanyaan apakah yang harus direpresentasi oleh laba, seperti teori tentang aset, realitas, atau kegiatan entitas apa yang harus direpresentasi oleh angka laba. Makna yang dikandung dalam laba akhirnya harus diinterpretasi oleh pemakai. Pemaknaan laba secara semantik akhirnya akan menentukan pemaknaan laba secara sintetik, yaitu pengukuran dan penyajian. Dalam konsep ini ada tiga hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengukuran kinerja. Pelaporan keuangan berkepentingan dengan informasi tentang kemampuan atau daya melaba suatu kesatuan usaha dengan sumber daya atau aset yang dikuasainya dalam suatu periode. Daya melaba merupakan informasi semantik yang diharapkan dibawa oleh informasi akuntansi melalui statement keuangan, yaitu objek, elemen, ukuran atau size, dan hubungan relationship. Daya melaba akan mempunyai makna kalau laba dikaitkan dengan periode dan sumber daya yang digunakan. Jika untuk menentukan daya melaba, tiga komponen harus diketahui, yaitu laba, periode, dan tingkat sumber daya atau investasi. Laba dapat diinterpretasi sebagai pengukur keefisienan atau efisiensi bila hubungan dengan tingkat investasi, karena efisiensi secara konseptual merupakan suatu hubungan yang kompleks, yaitu dengan indeksnya itu. Secara umum, efisiensi adalah kemampuan menciptakan keluaran atau output tertinggi dengan sumber daya tertentu sebagai masukan atau inputnya. Bila keluaran atau sasaran tertentu telah ditentukan, efisiensi adalah kemampuan untuk mencapai keluaran tersebut dengan sumber daya terendah atau terminimum yang bisa dimungkinkan. Dalam akuntansi, laba dimaknai dan diinterpretasi sebagai pengukur efisiensi oleh investor dalam bentuk kembalian atas investasi atau return on investment, atau kita sering dengar dengan istilah ROI. Bagi manajemen, efisiensi dapat diinterpretasi sebagai pengukur efisiensi pengguna sumber daya dalam bentuk kembalian atas aset atau return of asset, atau sering kita dengar dengan istilah ROA.
Bagi kreditor, efisiensi dapat ditunjukkan dengan tingkat bunga atau ROL, Return on Loan. Jika laba dapat merepresentasi kinerja efisiensi karena laba menentukan ROI, ROA, ROL sebagai pengukur efisiensi. Poin kedua yang perlu kita perhatikan adalah konfirmasi harapan investor. Perekayasaan pelaporan juga berusaha menyediakan informasi untuk meyakinkan bahwa harapan-harapan investor atau pemakai lainnya di masa lalu tentang kinerja perusahaan memang terrealisasi. Dengan demikian, laba dapat diinterpretasi sebagai sarana untuk mengkonfirmasi harapan-harapan tersebut. Asumsinya, publik sebagai basis keputusan investasinya melalui prediksi laba. Poin ketiga, yaitu adalah estimator laba ekonomik. Perekayasaan akuntansi mengharapkan bahwa laba akuntansi akan mendeteksi laba ekonomik atau paling tidak merupakan estimator yang baik untuk laba ekonomik. Artinya, perubahan laba akuntansi diharapkan merefleksi pula perubahan ekonomik perusahaan. Dengan demikian, laba akuntansi masih tetap bermanfaat bagi investor yang mungkin lebih berkepentingan dengan laba ekonomik. Laba akuntansi adalah laba dari kacamata perekayasa akuntansi atau kesatuan usaha karena keperluan untuk menyajikan informasi secara objektif dan keterandalan. Sementara itu, laba ekonomik adalah laba dari kacamata investor karena keperluan untuk menilai investasi dalam saham yang belum banyak hal bersifat subjektif tergantung pada karakteristik dari investor itu sendiri. Bahasan selanjutnya yaitu tentang makna laba. Laba secara konseptual mempunyai karakteristik umum sebagai berikut, bisa dilihat di slide. Yang pertama yaitu kenaikan kemakmuran yang dimiliki atau dikuasai suatu entitas. Entitas dapat merupakan seorang perorangan atau individu, kelompok atau institusi, badan, lembaga, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah perubahan terjadi dalam suatu kurun waktu, sehingga harus diidentifikasi kemakmuran awal dan kemakmuran akhir. Kemudian yang ketiga adalah perubahan dapat dinikmati, didistribusi atau ditarik oleh entitas yang menguasai kemakmuran asalkan kemakmuran awal dipertahankan. Nah, kemakmuran dapat berupa aset bersih, aset, modal pemegang saham, kekayaan, investasi, sumber daya ekonomik, uang, atau dan lain sebagainya yang bernilai uang atau yang dapat dinilai dengan uang. Kemakmuran tersebut secara umum disebut dengan kapital. Ya, sering kalau kita dengar kapital itu adalah kemakmuran. Kapital di sini berbeda dengan modal karena modal mempunyai pengertian khusus dalam akuntansi yaitu ekuitas pemegang saham. Selanjutnya kita akan membahas tentang antara laba dan kapital. Pembahasan laba tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan kapital, tetapi mereka berdua harus dibedakan. Kapital dapat diasosiasi dengan sediaan atau potensi jasa atau stok konsep. Jadi kapital dapat dipandang sebagai sediaan kemakmuran pada saat tertentu. Sementara itu laba dapat diasosiasi dengan aliran kemakmuran. Jadi laba adalah aliran potensi jasa yang dapat dinikmati dalam kurun waktu tertentu dengan tetap mempertahankan tingkat potensi jasa mula-mulanya. Jadi ada beberapa poin yaitu laba bermakna sebagai aliran, kemudian kapital bermakna sebagai simpanan atau kekayaan, kemakmuran. Kemudian dalam konteks periode waktu, keduanya itu saling berkaitan. Kemudian dianalogikan seperti sebuah tangki air. Jadi ketika ada tangki air, itu berisi air. Nah, air itu adalah kemakmuran. Ketika tangki air itu dibuka, berarti alirannya itu adalah labanya. Bisa digunakan sebagai apapun. Bisa digunakan investasi kembali, digunakan untuk produksi, konsumsi, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan analogi tangki air.
Nah, di sini ada definisi umum, formal, dan semantik tentang laba ya. Bisa dilihat bahwasanya laba itu adalah tambahan kemampuan ekonomi yang ditandai dengan kenaikan kapital dalam suatu periode yang berasal dari kegiatan produktif dalam arti luas yang dapat dikonsumsi atau ditarik oleh entitas atau penguasa pemilik kapital tanpa mengurangi kemampuan ekonomi kapital mula-mulanya awal tadi. Bahasan selanjutnya yaitu tentang konsep pemertahanan kapital. Konsep ini dilandasi oleh gagasan bahwa entitas, perusahaan atau investor berhak mendapatkan kembali atau imbalan atau return dengan menikmatinya setelah kapital atau investasi dipertahankan keutuhannya atau pilih seperti sedia kala. Konsep ini mempunyai arti penting atau konsekuensi dalam beberapa hal yang saling berkaitan seperti yang bisa dilihat di slide, yaitu yang pertama yaitu kembalian atas investasi, yaitu pengembalian investasi. Yang kedua adalah pemisahan dan membebankan transaksi operasi atau produktif dalam arti luas dengan transaksi pendanaan dari pemilik atau owner transaction. Kemudian yang ketiga adalah membatasi distribusi ke pemilik dalam rangka mempertahankan kapital awal, kapital mula-mula. Kemudian yang keempat adalah menuntut jumlah rupiah untuk penyesuaian kapital dalam rangka mempertahankan kapital. Kemudian yang terakhir adalah penerapan pendekatan aset kewajiban dalam penilaian. Bahasan selanjutnya yaitu tentang konsep laba dalam tataran sintaktik. Ya, makna semantik laba yang dikembangkan sebelumnya tadi akhirnya harus dapat dijabarkan dalam tataran sintaktik. Ini berarti konsep laba harus dioperasionalkan dalam bentuk standar dan prosedur akuntansi yang mantap dan objektif sehingga angka laba dapat diukur dan disajikan dalam statement keuangan. Pengakuan dalam arti luas yang meliputi pengakuan saat pengakuan dan prosedur pengakuan ditambah cara pengungkapan merupakan masalah pada tataran sintaktik ini. Nah, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama yaitu tentang pendekatan transaksi, pendekatan kegiatan, dan pendekatan pemertahanan kapital. Yang pertama yaitu pendekatan transaksi. Dalam pendekatan transaksi ini, laba diukur dan diakui pada saat terjadinya transaksi, yang kemudian terakumulasi sampai akhir periode. Karena laba didefinisi sebagai pendapatan dikurangi biaya, pengukuran dan pengakuan pendekatan dan biaya dalam suatu periode sebenarnya juga merupakan pengakuan dan pengukuran dan pengakuan laba. Oleh karena itu, pengukuran dan pengakuan laba juga akan paralel dengan kriteria pengakuan pendapatan dan biaya. Kemudian yang kedua adalah pendekatan kegiatan. Dalam pendekatan kegiatan ini, laba dianggap timbul bersamaan dengan berlangsungnya kegiatan atau kejadian, bukan sebagai hasil suatu transaksi pada saat tertentu. Pendekatan ini paralel dengan konsep penghimpunan atau pembentukan pendapatan sebagai basis pengakuan pendapatan. Dengan konsep ini, pendapatan dapat dinyatakan telah terbentuk bersamaan dengan telah diakuinya kegiatan operasi perusahaan dalam arti luas. Kemudian poin yang ketiga adalah pendekatan pemertahanan kapital. Dalam konsep pemertahanan kapital, laba merupakan konsekuensi dari pengakuan kapital pada dua titik waktu yang berbeda atau dua periode yang berbeda. Dengan konsep ini, elemen statement keuangan diukur atas dasar pendekatan aset kewajiban. Jadi, dapat dikatakan bahwa laba adalah perubahan atau kenaikan kapital dalam suatu periode. Dengan kata lain, laba adalah perbedaan nilai kapital pada dua saat yang berbeda atau dua periode yang berbeda. Masalah teoritis dalam hal ini adalah bagaimana kapital diukur atau dinilai dan bagaimana laba itu ditentukan. Baik, selanjutnya yaitu pengukuran atau penilaian kapital.
Pengukuran kapital pada dua titik waktu menimbulkan masalah konseptual karena dengan berjalannya waktu, beberapa hal yang bersifat ekonomik berubah dan harus dipertimbangkan, yaitu unit atau skala pengukur dan dasar pengukur. Hal ini yang menentukan cara menilai kapital adalah jenis kapital, yaitu fisik atau finansial, dan dasar penilaian. Dalam hal ini ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu tentang jenis kapital itu sendiri, kemudian skala pengukurannya, dan atribut pengukurannya. Yang pertama adalah jenis kapital. Jenis kapital berkaitan dengan karakteristik dan wujud kapital dari kacamata yang menguasai, serta apa yang dimaksud harus diperhatikan untuk menentukan laba. Dalam hal ini terdapat dua jenis konsep kapital, yaitu kapital finansial, yaitu klaim yang dipandang dari jumlah rupiah atau nilai yang melekat padanya tanpa memperhatikan wujud fisik klaim tersebut. Pada umumnya, kapital finansial adalah kapital yang dikuasai pemegang saham atau pemegang obligasi. Dari sudut pandang pemegang saham suatu perusahaan, laba atau kembalian atas kapital finansial akan timbul bila jumlah rupiah aset bersih pada akhir suatu periode melebihi jumlah rupiah aset bersih pada awal periode. Dengan pendekatan ini, yang harus diperhatikan dalam penentuan laba adalah nilai ekonomik dalam arti nilai tukar kapital. Kapital finansial dari sudut badan usaha adalah jumlah rupiah yang melekat pada aset total badan usaha tanpa memandang jenis atau komponen aset. Dalam analisa statement keuangan tradisional, tingkat kembalian atas kapital finansial itu dinyatakan sebagai tingkat kembalian atas aset total atau rate of return on asset (ROA) yang dirumuskan yaitu laba bersih ditambah dengan biaya bunga dibagi dengan aset total rata-rata. Dari sudut pandang kreditor, kapital finansial adalah jumlah pinjaman yang tertanam di perusahaan. Konsep yang kedua yaitu adalah kapital fisik. Kapital fisik adalah sumber ekonomi yang diakui atau dikuasai oleh entitas yang dipandang atau dimaknai sebagai kapasitas produksi fisik, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa. Dalam konteks akuntansi, entitas yang dimaksud adalah badan usaha yang dijalankan oleh manajemen. Nah, dengan konsep ini, laba atau kembalian atas kapital fisik akan timbul bila kapasitas produksi fisik pada akhir tahun suatu periode melebihi kapasitas produksi fisik pada awal periode. Yang harus dipertahankan dalam menentukan laba adalah kapasitas produksi fisik ini. Yang kedua adalah skala pengukuran. Skala pengukuran adalah unit pengukur yang dapat dilekatkan pada suatu objek sehingga objek tersebut dapat dibedakan besar kecilnya dari objek yang lain atas dasar unit pengukur tersebut. Dalam teori pengukuran, dikenal 4 macam skala pengukuran, yaitu kategori nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang pertama adalah skala nominal. Skala nominal adalah satuan rupiah sebagaimana telah terjadi tanpa memperhatikan perubahan daya beli dengan berjalannya waktu akibat perubahan kondisi ekonomi. Karena nilai rupiah dianggap konstan sepanjang masa, akuntansi atas dasar ini sering disebut akuntansi dengan asumsi nilai rupiah konstan, yang di Amerika disebut constants of accounting. Kemudian yang kedua adalah skala daya beli. Skala daya beli merupakan skala untuk mengatasi kelemahan skala rupiah nominal. Perubahan skala pengukuran dari rupiah nominal ke rupiah daya beli secara substantif tidak berpengaruh terhadap laba sebagai perubahan nilai ekonomi kapital, tetapi yang berpengaruh adalah skala pengukurannya. Kemudian yang ketiga adalah dasar atau atribut pengukuran. Dua dasar penting yang berpaut dengan penentuan laba yaitu cost historis dan cost sekarang, yang keduanya merupakan nilai masukan.
Yang pertama adalah cost historis. Cost historis merupakan jumlah rupiah sepakatan atau harga pertukaran yang telah tercatat dalam sistem pembukuan. Cost historis dipilih biasanya karena cost tersebut objektif dan dapat diuji kebenarannya. Kemudian yang kedua adalah cost sekarang. Cost sekarang itu menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran atau kesepakatan yang diperlukan sekarang oleh unit usaha untuk memperoleh aset yang sama jenis dan kondisinya atau penggantinya yang setara. Selisih antara cost historis dan cost sekarang harus dibedakan dengan selisih akibat dijabarkannya rupiah nominal menjadi rupiah daya beli. Cost sekarang berbeda dengan cost historis, bukan karena perubahan harga umum, tetapi karena perubahan harga barang tertentu akibat perubahan selera, teknologi, dan fungsi. Selanjutnya adalah pengukuran laba dengan memperhatikan kapital. Ada 3 faktor penentuan nilai kapital, jenis, skala, dan dasar penilaian yang saling berinteraksi menimbulkan berbagai macam pendekatan atau basis penilaian kapital. Berbagai pendekatan penilaian kapital dari implikasinya terdapat penentuan laba antara lain, yaitu yang pertama adalah kapitalisasi aliran kas harapan, kemudian penilaian pasar, ketiga setara kas sekarang, keempat adalah harga masukan historis, kemudian harga masukan sekarang, dan pemertahanan daya beli. Kemudian konsep laba dalam tataran pragmatik membahas bagaimana laba diinterpretasi dan digunakan dalam praktik dan apakah laba-laba ini bermanfaat. Yaitu yang ada beberapa hal yang ditekankan, yaitu prediktor aliran kas, sarana kontrak efisien, alat pengendalian manajemen, dan kandungan informasi laba dalam teori efisiensi. Kemudian ada relevansi nilai. Dalam relevansi nilai ini, apakah angka akuntansi dari nilai laba, nilai buku, dan aliran kas itu menjelaskan perubahan nilai perusahaan, yaitu nilai dari perusahaan itu sendiri ditunjukkan dengan harga sahamnya, saham yang dipegang oleh investor. Kemudian paling tidak informasi akuntansi menjadi estimator nilai perusahaan. Paling tidak ada asosiasi antara informasi akuntansi dan variabel nilai perusahaan. Nah, di sini angka akuntansi itu tidak berkolerasi sempurna dengan harga saham, itu dikarenakan yang pertama akuntansi menggunakan cost historis, ya kita masih berbicara tentang FASB sehingga kita masih menggunakan cost historis. Kemudian harga saham itu merefleksi tidak hanya informasi akuntansi, ya, laba dan nilai buku. Kemudian perubahan laba tidak selalu menggambarkan perubahan ekonomi yang fundamental. Kemudian harapan dan kecanggihan investor yang berbeda, jadi pengalaman investor itu berpengaruh di sini. Kemudian perilaku pasar yang sering tidak bisa diprediksikan. Kemudian ada perkontrakan efisien. Teori keagenan adalah teori yang dibangun atas dasar hubungan keagenan. Pemasukan angka akuntansi dalam kontrak mendorong pihak yang berkontrak, terutama si agen ya, untuk mencapai tujuan kontrak sehingga kontrak menjadi lebih efisien. Jadi angka laba ini bisa menjadi pemicu supaya pencapaian agen itu bisa lebih baik lagi, gitu. Yang dimaksud di sini seperti itu. Nah, selanjutnya ada pengendalian perilaku manajer. Laba itu dapat digunakan untuk memotivasi perilaku manajer atau divisi atau pimpinan divisi untuk menuju pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Laba yang relevan itu dijadikan basis kompensasi agar manajer memaksimalkan kepentingannya. Kemudian keselarasan tujuan tercapai bila usaha manajer untuk memaksimalkan dirinya juga memaksimumkan kepentingan perusahaan secara keseluruhan, itu going concern kalau kita bahas tentang SPM ya.
Kemudian ada hipotesis pasar efisien. Hipotesis pasar efisien hanya bermakna bila dikaitkan dengan seperangkat informasi yang disediakan atau tersedia dalam suatu sistem pelaporan keuangan. Pasar modal dikatakan efisien terhadap suatu informasi bila harga saham merefleksi secara penuh informasi tersebut, atau bila harga sekuritas merefleksi secara cepat dan penuh semua informasi yang tersedia dalam suatu sistem pelaporan keuangan. Selanjutnya itu ada laba dan teori entitas, ya, membahas berbagai konsep entitas selain kesatuan usaha dan implikasinya terhadap pengertian dan penyajian laba. Karena berkaitan dengan siapa yang berhak atas laba, teori entitas sering disebut pula dengan teori ekuitas. Terhadap beberapa teori entitas, suatu teori ekuitas yang banyak dibahas dalam literatur teori akuntansi, yaitu entitas usaha bersama, entitas usaha atau bisnis, kemudian entitas investor, entitas pemilik, entitas pemilik residual, entitas pengendali, dan entitas dana. Teori entitas selalu dikaitkan dengan partisipasi dalam kegiatan ekonomi. Partisipasi tersebut membutuhkan pihak yang akhirnya menerima manfaat dari nilai tambah yang timbul dari akibat kegiatan ekonomi. Teori kesatuan juga mempunyai implikasi tentang tujuan pelaporan keuangan dan bentuk atau susunan statement laba rugi. Baik, kami rasa cukup materi yang bisa kami sampaikan. Mungkin masih cukup banyak sekali kekurangan dari kelompok kami, dari apa yang kami sampaikan. Jadi apabila teman-teman memiliki pertanyaan atau yang perlu didiskusikan kembali, silahkan disampaikan kepada kami, silahkan ditanyakan kepada kami. Nanti kita bisa berdiskusi lebih dalam lagi. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.